Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah saya, Fadila Nurul Mustaqimah, NIM 19422046 dari kelas C. Dalam rangka memenuhi tugas UAS, di sini saya akan mempresentasikan judul tentang pengaruh kedisiplinan dan kompetensi terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di sini saya menggunakan 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu kedisiplinan, variabel yang kedua yaitu kompetensi, variabel yang ketiga yaitu prestasi belajar siswa. Nah, untuk variabel 1 dan variabel 2 ini menggunakan koefisien X. Nah, untuk variabel ini prestasi belajar menggunakan variabel Y. Oke, untuk caranya saya menghitung menggunakan regresi berganda. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu tentang perumusan hipotesis atau biasa disebut rumusan masalah. Nah, di sini saya ambil 3 persoalan. Nah, persoalan yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh kedisiplinan atau X1 terhadap prestasi belajar siswa atau Y2. Nah, yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh kompetensi atau X2 terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh antara kedisiplinan dan kompetensi terhadap prestasi belajar siswa. Oke, jadi di sini saya akan mencari tahu apakah ada pengaruh kedisiplinan dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua, apakah ada pengaruh kompetensi terhadap prestasi belajar siswa? Dan yang terakhir, saya ingin mengetahui apakah ada pengaruh keduanya, kedua variabel ini, yaitu kedisiplinan dan kompetensi terhadap prestasi belajar siswa. Nah, untuk mencari ini, di sini saya menggunakan aplikasi. Aplikasinya bernama SPSS. Bagi teman-teman yang belum download, silahkan di-download dulu ya, karena itu sangat mempermudah sekali dalam mempelajari. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman ke statistika. Oke, di sini ya. Kita klik. Oke, saya tadi sudah membuka statistika karena biasanya statistika ini programnya kalau masuk rada lama. Jadi saya sudah membuka. Oke. Langkah pertama kita bisa lihat di pojok bawah. Ada data view dan variable view. Nah, langkah pertama kita bisa pakai yang variabel view terlebih dahulu sebelum kita menggunakan data view. Oke, yang pertama kita memasukkan variabel yang pertama yaitu disingkat dengan X1. Oke, kita ubah ke desimalnya karena kita nggak pakai desimal, maka kita ubah 0. Nah, oke, nama labelnya. Nah, nama labelnya tadi variabel 1 yaitu kedisiplinan. Oke. Lalu kita lanjut ke variabel yang kedua yaitu X2. Kita masih ganti desimalnya menjadi 0. Lalu kita beri nama yaitu kompetensi. Oke. Kompetensi. Nah, oke, kita lanjut ke variabel yang ketiga yaitu variabel Y.
Nah, kita akan memasukkan labelnya yang bernama tadi prestasi pelajar. Oke. Desimalnya jangan lupa kita ganti ke 0 dan kita tidak memakai desimal. Oke, untuk measure-nya kita bisa ganti dengan scale. Nah, saya mau ganti scale atau skala, bisa juga dengan diganti ordinal atau nominal. Nah, saya ingin mengganti pakai scale ya. Oke. Selanjutnya, saya juga pakai scale juga. Yang ketiga, saya juga menggunakan scale. Oke. 3 ini sudah kita masukkan ke variabel view. Lalu cara selanjutnya kita menggunakan data view. Nah, sudah kan? Sudah ada variabel ketiganya. Ada X1, ada X2, dan Y. Oke. Sekarang di sini mengisinya bisa teman-teman langsung isi di sini, tapi saya menggunakan Excel terlebih dahulu. Biar mudah, jadi tinggal copy saja. Oke. Nah, di sini saya menggunakan 50 sampel ya. 50. Nah, ini tidak sampai 50 karena tadi saya nulisnya udah 9-nya double. Jadi udah ya 5 pas 50 gitu. Nah, lalu caranya kita copy ke SPSS. Kita copy ke SPSS. Nah, kita pencet copy. Oke. Kita paste di S-nya. Bismillah, kita pencet Ctrl+V. Nah, sudah. Nah, kita tunggu. Sekarang kita bisa lihat berapa sampel yang ada di sini. Apakah sudah betul 50 sesuai dengan Excel tadi? Nah, benar kan? Udah 50. Oke. Cara yang selanjutnya yaitu kita lihat nih untuk menghitung, kita lihat nih yang paling atas nih ada tulisan analyze. Nah, ini ya analyze, kita pencet klik analyze. Lalu kita tadi saya sudah bilang, saya akan mencari atau menghitung menggunakan regresi atau regression. Nah, kita cari regresi. Regresi apa? Regresi berganda. Masuk ke linear, sama ya. Kita klik, oke. Nah, lalu nih, udah ada 3 variabel tadi di sini. Nah, lalu ini ada dependent dan independent. Nah, yang dependent ini yang variabel Y-nya karena yang ingin dicari gitu, yang mempengaruhi gitu. Apakah pengaruh gitu loh. Nah, kita masuk ke Y, kita masukkan pencet klik. Nah, masuk. Hanya satu ya yang mau kita cari gitu. Nah, lalu kita masukin 2 variabel ini ke sisanya, berarti ke independen. Nah, X1 kita masukin, tinggal kita klik, X2 tinggal kita klik. Udah ya. Sebenarnya ini bisa kita ganti juga, tapi saya langsung oke. Oke. Nah, sudah ya, dalam hitungan beberapa detik sudah bisa ya. Nah, ini udah muncul ya, regresi, udah variabel, model summary, model ANOVA, dan efisiennya. Nah, ini bacanya gimana ya? Nah, sebelum kita bisa membaca ini, maka kita harus mengetahui model-model atau ketentuannya dalam membaca. Oke, ini saya kecilin biar terlihat ya. Oke, kita masuk ke PPT selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, di sini ada ketentuan pengambilan keputusan. Nah, di sini yang A yaitu UJT. Nah, UJT ini ada aturannya. Nah, aturannya apa? Jika ada nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka menunjukkan ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, nilai signifikan ini nanti bisa kita lihat di Begitu juga kebalikannya, jika ada nilai signifikannya lebih besar
Oke, selanjutnya yaitu jika ada nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, artinya apa? Artinya berarti tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, jadi nilai signifikannya nanti kita bisa lihat di SPSS. Oke, uji T ini juga ada rumusnya. Rumusnya apa? Ini T alfa per 2 N per K N. Maksud saya N min K min 1. Nah, untuk keterangannya lebih jelas nanti di slide selanjutnya. Lalu kita masuk ke uji F. Nah, uji F ini tidak jauh beda dengan uji T. Nah, lalu ketentuannya jika ada nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 atau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, berarti ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Lalu, ini F hitungnya dan F tabelnya nanti kita bisa cari. Kita juga lihat di tabelnya. Oke, berarti berkebalikan dong sama ini. Kalau nilai signifikannya besar dari 0,05 atau F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka artinya tidak ada pengaruh antara variabel X dan dengan variabel Y. Jadi ini sama ini kebalikan ya, jadi gampang gitu. Ingat-ingatnya. Nah, untuk ini ada rumusnya juga, jadi nggak mau kalah ya sama E. F juga ada rumusnya. Rumusnya F apa? F, K, N, per K. Oke, lalu kita mau menghitung nih rumus ini. Ke slide selanjutnya. Oke nih, menghitung T-tabel dan F-tabel. Nah, untuk T-tabelnya sendiri, kita tadi sudah tahu ya rumusnya ini alfa per 2 N min K min 1. Nah, N ini apa? Ini jumlah. Jumlah apa? Jumlah sampelnya. Nah, K ini variabelnya. Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 2. Lalu ini 1. Ini sudah ketetapan. Ini ada lagi nih ketinggalan. Ada alfa. Alfa ini sudah ditetapkan atau konstanta, yaitu bernilai 0,05. Oke, udah nih kita eksekusi nih di sini. Kita masukin 0,05 dibagi 2, 50 kurangi 2 kurangi 1. Ini jelas ya, 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Oke, yang ini 50 kurangi 2, 48. 48 dikurangi 1, 47. Nah, udah nih, di sini udah ketemu 0,025 banding 47. Nah, lalu ini dari mana nih jawabannya? Nah, kita untuk mencari jawaban ini, kita bisa mencari di tabel. Nah, saya sudah ada sediakan T-tabelnya di tabel ini ya, T-tabelnya saya biar lebih jelas. Nah, tadi berapa? 0,025 dengan 47. Sepertinya tadi 47 ya. Nah, udah kelihatan nih. Ini kelihatan ya. Nah, 2,01174. Jadi kita nggak usah hitung. Kita bisa lihat di tabel T. Coba kita lihat apakah benar. Nah, udah kan ketemu 2,01174. Simpel bukan? Oke, F tabel juga kayak gitu caranya. Nah, caranya K N per K F tadi ketinggalan F. K-nya ada berapa? Variabelnya 2, X1 dan X2. N per K. N-nya berapa? Tadi sampelnya ada 50.
min 2, K-nya tadi sama ini. 2 variabel kedisiplinan dan kompetensi. Nah, 2 banding 48. Nah, caranya nggak usah ngitung. Kita cari lagi di tabelnya. Nah, tadi ini udah di tabel, kita pakai uji F. Nah, berapa tadi? 2 ke 2 nih, kita bacanya di sini 2. Nah, 2 di sini kita baca ke 48 ini. 3,191. Jadi kita nggak usah perlu ngitung lagi karena udah ada di tabelnya. Nah, 3,191. Tuh, kita masuk ke sini lagi, bener kan? 3,191 maksud saya. Oke. Udah ya ketemu. Nah, sekarang kita mencoba untuk membaca ini. Nah, selanjutnya pembahasan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis yang pertama yaitu nilai signifikan untuk X1 kedisiplinan terhadap Y atau prestasi belajar adalah 0,017. Dari mana ini? Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini kelihatan kan 0,017. Tadi kan saya udah bilang, nilai signifikannya dilihat dari SPSS. Nah, kita bandingkan dengan nilai 0,05, maka kita bisa tahu besar yang mana 0,017 dengan 0,050? Jelas besar yang 50 karena kita lihat 17 sama-sama 50 sama-sama 3 ada koma di 3 angka sama kan? Nah, jadi 17 sama 50 jelas besar 50. Nah, karena bilangannya besar. Dan nilai T hitungnya 2,486. Kita bisa lihat di mana? Di sini di SPSS-nya. 2 titik ini diganti sebagai koma. 2486. Nah, 2486. Oke. Nah, lalu kita bandingkan 2,486 dengan 2,01174. Besar yang mana? Jelas besar yang ini, karena ini ada 2 sama-sama 2. Ini ada 4. 4 sama 0 jelas menang 4, karena lebih besar 4. Oke, jadi ini tadi sesuai dengan ketentuannya, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,50, kita bisa lihat lagi di PPT-nya, berarti menunjukkan ini lebih besar, menunjukkan adanya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Lalu kita bisa lihat nih, apakah F hitungnya sama jika ada? Nah, ini F hitungnya 2,486 lebih besar daripada ini 2,01174, maka kita lihat. Nah, berarti kan signifikan ya. Berarti ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Oke, kita udah nih hipotesis yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai signifikan untuk X2 yaitu kompetensi terhadap Y. Y tadi prestasi belajar adalah 0,233. Dilihat dari mana? Kita lihat di SPSS-nya lagi nih. Ini di depan titik ini ada angka 0. Jadi 0,223. Nih 0,223 lebih besar daripada 0,50. Nah, kita bisa lihat nih kalau ini lebih kecil berarti ada. Berarti kalau lebih besar berarti kebalikannya tidak ada. Nah, apakah benar? Kita lihat di sini. Nah, benar kan? Nih nilai signifikannya lebih besar daripada 0,0
Oke, masih melanjutkan yang tadi, yaitu jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Bener kan ini? Nah, oke, kita masuk ke nilai T hitungnya. Nah, nilai T hitungnya yaitu minus 1,235. Itu kita bisa lihat dari mana? Dari SS-nya nih. Minus 1,235. Nah, lalu kita bandingkan dengan 3,191. Ini dari mana? Dari ini tadi. Nah, tabel 3, tabel 3,191. Nah, ini coba kita lihat. Ini berarti minus 1,235 berarti lebih kecil daripada 3,191. Berarti kalau lebih kecil berarti kita bisa lihat kalau lebih kecil berarti tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini ini ada tanda minus nih. Nah, tanda minusnya ini ngapain gitu kan? Nah, tanda minus ini yang membedakan, yaitu arahnya. Jadi kalau misal teman-teman nih ketemu tanda minus, kok bisa ya tanda minus? Itu bukan berarti salah, tapi tanda minus ini hanya arahnya yang berlawanan atau arahnya yang berbeda. Jadi misal nih, kalau ada 2,26 berarti dia di bagian positif. Nih. Lalu jika dia minus, jadi arahnya tadi di kanan, kalau dia min berarti arahnya di kiri, jadi kurvanya jadi kayak gini. Jadi bukan salah, tapi tidak dihiraukan jika kita pakai ini. Oke, sudah ya. Nah, berarti bisa. Maka sesuai data di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kompetensi dengan prestasi belajar siswa. Oke, jadi ini ada pengaruhnya. Yang kedua tidak ada pengaruh. Nah, kita masuk ke slide. Nah, ini yang ketiga tadi kan kita mau menganalisis nih, apakah dua variabel itu berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, ini dengan uji ANOVA. Ini nanti kita bacanya di ANOVA ini. Nah, nilai signifikan untuk mengetahui pengaruh variabel dua gabungan variabel terhadap Y adalah 0,007. Ini kurang 0 ya. Nah, dibandingkan dengan 0,050, udah kelihatan ya ini 0,007 nih, 0,007 nih di SPSS dengan 0,050 ya 7 sama 50 jelas besar yang 50 berarti nih kita itu ya di sini 50 jadi dibaca 0,07 lebih kecil daripada 0,50. Nah, dan F hitungnya masih sama ya kayak hipotesis yang sebelumnya. F hitungnya 5,534. Kita lihat dari mana? Dari sini, dari SPSS 5,534. Nah, dibandingkan dengan 3,191 dari sini tadi yang kita hitung nih. 3,191. Tadi kita lihat di tabelnya. Nah, berarti jelas ya 5 sama 3 jelas 5 dong. Nah, maka bisa dilihat bahwa H3 berarti ada pengaruh terhadap X1 dan X2. Oke. Nah, di sini ada tambahannya nih, ada koefisien determinasi atau model summary-nya nih. Jadi kita udah baca ANOVA atau koefisien, jadi sekalian dong kita baca yang
Ini model format ini nih. Nah, ini bisa dilihat dari tabel bahwa R square-nya mana nih? Nih di sini R square sebesar 0,191. Artinya bahwa variabel X1 dan variabel X2 secara simultan terdapat variabel Y sebesar 19,1%. Jadi ini kalau 0,191 per 100 jadi 19,1. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Itu. Jadi cuma sedikit ya pengaruhnya dua variabel tadi, kedisiplinan dan kompetensi, hanya 19,1% doang. Kita masuk yang terakhir, yaitu kita masuk ke kesimpulannya. Secara umum, kesimpulannya ada 3. Yang pertama sesuai dengan rumusan masalahnya tadi. Nah, yang pertama yaitu kedisiplinan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, kompetensinya tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, ada pengaruh antara dua variabel kedisiplinan dan kompetensi berpengaruh terhadap prestasi belajar. Ada kata namun hanya sedikit, sekitar 19,1%. Nah, ini ya, jadi teman-teman kita bisa lihat kesimpulannya. Jadi jika ada satu yang berpengaruh, satu yang tidak berpengaruh, tapi bisa kita simpulkan kedua ini ada pengaruhnya tapi hanya sedikit. Nah, ini ya teman-teman, semoga yang saya jelaskan bisa dapat dipahami dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mengharap betul bimbingan dan kritik saran dari Bapak. Semoga presentasi ini bisa menjadi lebih baik dan nilai UAS-nya bisa baik. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.